kita perhatikan bahwa metode transportasi ini mengatur untuk distribusi sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang kita lihat sesuai dengan kebutuhannya, berarti kapasitas yang dibutuhkan secara optimal. Contoh metode stepping stone di sini. Ada suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah perencanaan yang terkonsentrasi W, H, dan P. Perusahaan menghadapi masalah alokasi. Hasil produksi dari perencanaan konsentrasi dan perencanaan konsentrasi, dan kita lihat dari perencanaan konsentrasi tersebut terdapat proyek-proyek A, B, dan C. Tabel kapasitas konsentrasi, di sini kita melihat bahwa kita membutuhkan konsentrasi plan. Ya, perencanaan dalam konsentrasi ini ada perencanaan W, H, dan P. Namun, di sisi lain, kapasitas yang dibutuhkan itu adalah tiap bulan. Ya, W adalah 90 ton, H adalah 60, dan P adalah 50. Total jumlah secara keseluruhan adalah 200. Di sini ternyata kita harus melihat dari segi biayanya untuk konsentrasi W, H, dan P. Proyek A, B, dan C. Nah, alokasinya kita lihat bahwa proyek A, B, dan C. Konsentrasi W pada proyek A adalah 20, konsentrasi W pada proyek B adalah 5, konsentrasi W pada proyek C adalah 8. Sedangkan perencanaan konsentrasi yang H adalah proyek A 15, proyek B adalah 20, dan proyek C adalah 10. Sedangkan kita perhatikan bahwa di sini konsentrasi pen P di sini proyek A adalah 25, proyek B adalah 10, dan proyek C adalah 19. Di sini ada tabel alokasi dari setiap proyek. Namun kita lihat bahwa kapasitas konsentrasi ini melihat dari berbagai macam kebutuhan. Berarti kalau kebutuhan itu di paling bawah, nanti total keseluruhan kebutuhan di baris paling akhir setelah W, H, dan P. Ya, baris paling akhir tuh. Ya, jadi kebutuhan berdasarkan apa? Pemenuhan kapasitas yang diperlukan. Nah, kita lihat dari kapasitas perencanaan terkonsentrasi di sini. Di sini ada W adalah 90, H adalah 60, dan kita lihat WH dan P adalah 50. Nah, biaya angkut itu adalah yang ini. 25 untuk konsentrasi W, 8. Kemudian yang H untuk proyek A 15, proyek B 20, dan proyek C adalah 10. Kalau misalkan pen A untuk P, konsentrasi pen P dinyatakan bahwa nilainya adalah 25 yang A, proyek B adalah 10, proyek C adalah 19. Ya. Oke. Namun kita melihat nih adanya suatu yang namanya kita sebut faktor yang kita sebut adalah kebutuhan. Bahwa faktor kebutuhan bahwa itu dianggarkan tiap proyek itu tiap bulan. Ya. Proyek adalah 50, proyek B adalah 110, dan proyek C adalah 40. Total jumlahnya adalah 200. Di sini diketahui bahwa penggunaan linear programming dalam metode transportasi, di sini diketahui kan, kebutuhannya paling bawah ya. Nah, yang ini adalah kapasitas konsentrasi. Dan ini adalah biaya. Nah, yang di bawah ini, XWA, ya, XWB, XWC, X, ya, XHA, XHB, X, ya kan, HC, kemudian X, PA, X, ya kan, PB, ya, kemudian X, PC. Namun sebelumnya adalah yang ini,
biaya transportasinya. Berarti ini X, berarti kita sebutin ya X-nya ya, berarti otomatis ini 20X WA. 5X WA. Gitu, dan lain sebagainya, seterusnya ya. Nah, kemudian kita melihat dari metode northwest corner. Nah, pedoman sudut barat laut, namanya kita melihat sudut kiri atas itu dialokasikan maksimum produk dari berdasarkan kebutuhan dan konsentrasi, berdasarkan kapasitas konsentrasinya. Kemudian kita melihat kotak trial yang dipilih dengan mengalokasikan kira-kira kapasitas yang tersisa berapa. Kemudian baru bila tidak, alokasinya kita lihat terusnya semua kebutuhan harus dapat terpenuhi. Oke. Nah, kalian perhatikan sedikit. Tabel alokasi pertama, pada tahap pertama, dengan pedoman sudut pandang barat laut, di sini adalah konsentrasi W, X untuk konsentrasi WA. Kita lihat bahwa kebutuhannya dari 50. Nah, berarti kalau kebutuhannya 50, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan berapa? Selisihnya 0 sama 50 kurang berapa? 50, Bu. 50 masukin ke proyek A. Ya. Kemudian sudah pas ya, hilang ya. Sudah terpenuhi dong, ya kan? 50. Nah, kita ke kapasitas. Nah, kapasitas yang diperlukan adalah 90. Ya kan? Tapi kebutuhannya hanya 50. Berarti kurang berapa? Selisihnya 90 sama 50 kurang berapa? 40, Bu. 40, Bu. 40. Jadi 40 masukin ke sini. Nah, tapi sudah terpenuhi tuh, ya kan? 50 sudah terpenuhi yang di bawah, 50-40 sudah terpenuhi yang kapasitasnya. Nah, sekarang saya perhatikan lagi. Kita ke bawah. Nah, untuk yang ke bawah, kita melihat yang sudut pandang yang kanan. Ya kan? Berarti kapasitas terkonsentrasinya 60. Ya. Selisihnya di sini nggak ada kan? 0 semua. Kita lihat untuk tahap yang selanjutnya yang dari B. Kita ke bawahin. Selisihnya 0 sama 60, selisihnya berapa? 60, Bu. 60 masukin ke sini. 60. Sudah terpenuhi di sini 60? Sudah, Ibu. Sudah, lanjut. Sekarang 40 ditambah 60 berapa? 100, Bu. 100, ya. Selisih 100, ya. Sama 110, berapa sisanya? 10, Bu. 10. Masukin 10 di sini. Jadi semua terpenuhi. 40 ditambah 60 ditambah 10 adalah 110. 50 tambah 40, 90, 60 sudah terpenuhi. Ya. Nah, yang ini sekarang. 10 sama 50, sisa berapa jadi? 40. 40. Berarti masukin di sini 40. Yang dibutuhkan berapa? Sama enggak? Sudah terpenuhi belum? Sudah. Sudah, Bu. 40 sama 40 sudah terpenuhi. Oke, lanjut ya. Kita menggunakan metode MODI. Namun kita perhatikan bahwa metode MODI ini untuk pertama kali itu baris pertama harus diberi 0 dari garis yang ditentukan berdasarkan R plus K. Nah, tabel pertama, perhatikan. Ini kan tabel yang tadi ya, yang tadi sudah diketahui ya, yang awal. Yang awal tadi, yang kita buletin, ini lainnya sudah ada kan. Oke. Kita lanjutkan. Untuk yang awal, ini harus 0 untuk baris pertama. Berarti 50 dicoret untuk yang awal.
Berarti ini 0. Ya kan? Nilainya berapa? 0. Kemudian, untuk memenuhi 90, 0 sama 90, sisanya berapa di sini? Selisih 0 sama 90 berapa? 90. 90. Iya benar, 90. Oke, perhatikan di sini. Kita coret yang 50 tadi karena harus 0, ya kan? Berarti yang 40 ini yang tadi dibuat di awal dicoret juga. Jadi di sini adalah isinya berapa? 90. Ya, berarti sudah terpenuhi dong 90, ya kan? Lanjut. Berarti ini 0, ya kan? Berarti berapa lagi? Ya. 0, kapasitasnya 0, di sini yang dibutuhkan berapa? 50. 50. Berarti harus yang tersedia berapa? 50 juga, karena di sini kan awalnya. Ya, awalnya 0, ya kan? Kebutuhannya 50, berarti harus tersedia kurang berapa? 0 sama 50, selisih 50. Kemudian, kita balik lagi ke sini. 50 sama 60, selisihnya berapa? 10. 10. Jadi yang 60 tadi dicoret. Jadi 10. Ya. Baru yang 10-nya ke atas lagi tadi, ya kan? Tadi 0, ya kan? Untuk memenuhi 90, ya kan dicoret kan? 40 dicoret, jadi adalah 90. Ya, sudah terpenuhi, 90 sudah terpenuhi. Ini adalah 60 sudah terpenuhi. Kita lanjut lagi. 50, 90, 10, 10, 40 yang tadi. Kita melihatnya berdasarkan apa? Jangan dimasukkan nilai bilangan bulatan yang diarsir begini, dicoret gini. Berarti sudah tidak digunakan. Paham ya? Yang digunakan adalah bulatan yang tidak diarsir, masukkan kembali. Sebentar. Kemudian, saya perhatikan, ini kan nilainya yang tadi, yang tidak diarsir dimasukkan kembali. Untuk menentukan biaya transportasi adalah, kalian perhatikan, yang W dulu, 90 dikali 5. 90 dikali 5 ditambah. 50 kali 15, 50 kali 15 ditambah. 10 kali 20, 10 kali 20 ditambah. Yang bulatan aja ya. 10 kali 10, 10 kali 10 ditambah. 40 kali 19, 40 kali 19. Nah yang ini, Y sama dengan 0, H sama dengan 15, ini nggak dipakai ya. Karena ibu tidak, istilahnya tidak masuk dalam silabus. Yang ini tidak. Ya. Yang ini nggak diajarkan. Lanjutkan. Nah, nanti berarti ditotalkan dong nilainya 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Berarti perkaliannya lihat yang bulutnya, baru dikalikan dengan biayanya ya. Jadi totalnya adalah 2.260. Kita lanjutkan kembali. Itu kan baru yang pertama. Kita lihat yang kedua dong, ya kan? Yang kedua. Tadi kan bulutnya gini dong. Pertama kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini kan? Paham? Tadi itu mulai dari sini kan? Ke bawah, ke kiri, ke kanan, paling ke atas lagi. Lanjut yang ini. Berarti juga sama. Ke atas, berarti dari atas ke bawah, kanan, lanjut lagi ke sini.
Paham ya? Nah, karena ini mulai dari 0, ini juga proyek B mulai dari 0. Berarti 10 ini diarsir, coret. Ya kan? Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, anak-anak, 50 sama 60 kurang berapa kebutuhannya? 10, Bu. 10. Bu. 10 masukin ke sini. Masukin ke sini. Nah, lanjutin lagi. Tadi kan 9 sama 0. 9 ditambah 0 berapa? 90 tambah 0 berapa? 90, Bu. 90, Bu. 90. 90 selisih dari 110 berapa? 20. 20. 20. Jadi masukkan ke sini adalah 20. Nah, di sini kapasitas yang diperlukan berapa? 50. 50. 10 dikurangi 20 berapa? 30. 30. Ya. Berarti sudah terpenuhi loh. 50, ya kan? Nah, sekarang tadi kan sudah terpenuhi 10, ya. 10 sama 40 kurang berapa sih sama jadi? 30. 30 sisa. Nah, nanti yang kalian buat adalah buletan-buletan ya, yang tidak diarsir. Nah, buletan yang tidak diarsir nih, ya buletan tidak diarsir dong ya. Jadi coret maksudnya, dimasukkan, kemudian kalikan dari setiap bilangannya. Berarti ini dong ini. Tadi mana? Nah, 90 dikali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19. Totalnya 2070. Kita lanjutkan kembali yang paling bawah. Kita lihat yang paling atas ya kan, dari 0-nya dulu. Ketikkan di sini. Mulai dari 0 dong ya kan. Oke. Kita lihat di sini. Namun kita melihat dikaji lagi. Nah, karena yang sudah diketahui ini adalah berapa? 20. Ya. Kita lihat ke sini, dicoret, nilainya 0. Ya kan? Nilainya adalah 0. Nah, di sini kita ke atas. 50 sama 60 selisih berapa? 10. 10 masukkan ke sini. Ya. Paham ya? Ini dicoret 0 dong ya. 0 ditambah 10 selisih berapa sama 40? 30. 30. Masukkan yang ke atas adalah 30. Kurang berapa ini? Kurang berapa di sini? 10. 90 dikurangi 30. Kurang berapa? 60. 60. Berarti kurang 60. Ya, 60 kali 30, 90 sudah terpenuhi. Nah, ini yang 10 nih. Berarti yang tadi udah ya, 50, 10, dan 60. Tinggal yang ini. Berarti 20 ya sama 50, sisanya kurang berapa? Kurang berapa? 30. 30. Ya. Berarti kita lihat nih. Berarti kan di sini 0 tadi nih. 0. Tadi 0 kan? Karena bermulanya dari 0. Ya. Karena di sininya 0, kenapa? 30 sama 10 sudah terpenuhi 40 kan? Berarti 30 nggak di sini dong. Paham nggak? Karena ini sudah terpenuhi, yang belum terpenuhi yang mana? Kolom yang ini. 110.
Yang sudah terpenuhi berapa di sini? 60. 60. 60. Oke. Sisanya berapa untuk ke bawah 50? 0 sama 50. Sisanya? 10. Berapa? 10. 0 sama 50. 0 sama 50. Sisi berapa? 50. 50. 50 masukin ke sini. Kalau yang di sini berarti sudah diketahui tadi nilainya. Ini udah nggak ada. Karena 0. Ini nggak mungkin dikasih angka. Paham ya? Karena berawal dari sini. Ya, oke. Kemudian, perhatikan lagi. 60 sama 110. Sisanya berapa? 50. 50. Ini sudah terpenuhi 110. Nanti yang ini caranya sama. Yang buletan, yang tidak diarsir itu dikalikan dengan biaya transportasi. Berarti 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Ya, hasilnya berapa? 1890. Oke. Kita lihat ke perubahan yang keempat. Nah, tadi kan sudah diketahui ini perubahan tabel keempat, perubahannya sudah diketahui 50, 60, 50, 30, dan 10 yang tadi ya kan? Oke. Berarti nanti ini belum selesai yang ini. Apa yang belum selesai? Biaya transportasi totalnya. Jadi tinggal gini, biaya transportasinya adalah untuk hasil untuk tabel keempat hasil perubahan. Ya, berarti biaya transportasinya berapa? 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 ditambah. Nanti ketahuan hasilnya adalah berapa. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Perlu ditambah lagi materinya? Atau sudah pusing? Ini materi. Seriusan udah pusing. Tadinya kalau nggak pusing itu nyiapin materi lagi ya kan. Metodenya kan dari tadi tuh modi, kemudian tadi northwest corner sama stepping stone dong, baru 3 kan yang belajarin kan. Tadinya ibu mau ngajarin juga satu lagi FAM, karena kalian udah pusing jadi ibu nggak akan tahan lagi. Berarti nanti minggu depan ibu ngajarin yang ini. Ini lebih banyak lagi kotaknya ya. Ini kotaknya akan lebih banyak lagi. Dan kalian harus bisa fokus dan konsentrasi. Tapi ibu minta tugas untuk minggu depan cukup kalian mempelajari saja bahannya. Bisa ya? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, Bu. Jadi nanti kalian nanti baca. Nanti ibu tinggal minggu depan menerangkan saja. Paham ya? Paham. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.